pertama soal gaji yang kecil yaitu 1,7. Tapi pada hakikatnya, pada aslinya nih Bunda, paling enggak pakai hati nurani gitu. Karena aku tuh bener-bener gak pernah yang namanya nyenggol orang lain. Aku hidup ya biasa-biasa aja. Lu kalau emang gak punya uang, mending gak usah punya orang kerja, gak usah ngerekrut ART. Welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik di depan aku yang lagi viral nih. Amin, amin. Amin cantiknya aja ya Bunda. Sebenarnya viralnya juga nggak amin sih. Ya amin ya, karena aku tuh kemarin kan baca tentang kamu. Aku manggilnya anaknya apa nih? Cleo aja. Cleo aja ya, baca tentang kamu dan itu kan pasti menjadi banyak perbincangan nih di dunia per netizen gitu. Sebenarnya kronologisnya kamu memposting itu tuh awalnya gimana sih? Atau kamu memang selalu memposting hal-hal misalnya kayak kamu lagi nyari apa tuh kamu posting gitu. Apa itu lebih mempermudah kamu atau gimana, coba diceritain. Oke, jadi itu sebenarnya Bunda, aku nggak ada niatan untuk menjadi viral karena status itu ya. Iya. Aku lillahi ta'ala emang pengen bikin status supaya bisa dapat orang kerja aja gitu. Karena kenapa pilihan aku di Facebook, kayak tadi kan Bunda bilang, emang kamu selalu ngeposting hal-hal seperti itu. Sebenarnya sih enggak Bunda, aku tuh jarang main Facebook ya, sekarang lebih ke Instagram. Cuma entah kenapa, aku pengen banget bikin di Facebook karena kalau di Facebook itu ada namanya grup-grup gitu loh Bunda. Grup loker-loker ART. Banyak ya? Banyak. Iya. Jadi kan kalau aku pribadi kan ngerasa itu emang status yang benar-benar aku bikin lillahi ta'ala untuk mencari orang kerja Bunda. Memang di situ aku berusaha untuk sejujur mungkin, sedetail mungkin, supaya nantinya tuh nggak ada. Targetnya pas gitu ya? Iya, jadi kalau memang dirasa ada nih calon orang kerja yang mau kerja sama aku, kayaknya oke deh, nggak apa-apa dengan kriteria seperti itu, dia langsung tangkep. Jadi emang aku nggak mau bermanis-manis dibikin status itu, supaya nggak ada bahasa kayak, aku ternyata dijebak, ini ternyata menipu, ternyata kok gajinya cuma sekian, malah itu kan nggak enak di belakang. Nah, yang jadi perbincangan yang aku perhatiin juga ya Bunda, dari status itu tuh yang jadi permasalahan pertama soal gaji yang menurut sebagian orang itu terlalu kecil, yaitu 1,7. Mungkin sebelum ke situ kamu jelasin dulu apa sih yang kamu posting tuh, tulisannya tuh apa aja? Tulisannya itu tuh lumayan panjang ada sih. Ada nih ya, nanti kita tampilin kali ya. Boleh nanti ditampilin. Cuma kan aku juga udah lupa, terus udah aku arsipkan Bunda, jadinya jujur aja karena itu bener-bener digeruduk, banyak banget komennya yang masuk, notif bener-bener banyak. Ini aku kayak mikir, ya Allah ini kok kayaknya kayak kesalahan aku besar banget gitu, padahal aku nggak menipu, aku nggak apalagi membunuh gitu kan. Terus kayak sampai dicaci maki kayak gini tuh bingung gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang tetap komennya pro gitu loh Bunda. Maksudnya aku di sini lebih ke sedih aja sih, kayak aku tuh kan berusaha untuk hidup lurus-lurus aja. Aku emang orang yang kerja di dunia entertain, tapi aku nggak pernah ngerasa kalau aku tuh artis ataupun selebritis terkenal gitu loh. Aku ngerasa aku cuma pekerja seni yang alhamdulillah dikasih kerjaan sama Allah dari situ. Terus orang-orang pada bilang, lu kalau emang nggak punya uang, mending nggak usah punya orang kerja, nggak usah ngerekrut ART kayak gitu. Bunda lebih serem-serem lagi, tapi kan nggak mungkin aku ngomong. Terus sampai ada yang tulis komen, lo aja ngerasain biar anak-anak lo yakin bakal selamat kalau gaji cuma sekian dengan kerjaan sekian kayak gitu. Padahal tuh nggak seperti itu. Terus dibilang pada saat kayak gini karena udah viral aja baru lo ngomong pembenaran atau pembelaan kayak gitu. Padahal ya alhamdulillah aku pernah punya ART, orang kerja aku itu sampai 4 tahun Bunda. Dia baru benar-benar selesai di bulan Juli 2023 kemarin. Terus setelah itu aku punya ART lagi 4 bulan 10 hari. Nah yang seminggunya ini yang memang ada di statusnya aku ya, itu tuh cuma sekali. Tapi emang aku nulisnya kayak gitu karena aku ngerasa biar nggak ada nih ke depan-depannya drama-drama ART gitu. Iya. Mungkin orang-orang terkadang selalu berekspektasi bahwa public figure itu harus selalu punya standar yang tinggi gitu. Iya, gitu. Mungkin kadang-kadang teman-teman harus paham bahwa kita sebagai public figure ya juga bekerja gitu. Kita juga kadang-kadang ya mungkin berbeda-beda lah kapasitasnya. Bener. Gitu. Jadi apa sih yang mungkin kamu bisa jelasin dari yang kamu posting kemarin tuh, kamu mungkin mau share ke
di sini? Karena kan pasti kamu kelihatan banget, pasti down banget gitu dengan memposting sesuatu yang menurut kamu hanya ingin memberikan detail supaya yang datang ke kamu adalah orang yang memang serius gitu ya. Iya, terutama di sini sih aku ngerasa banget kalau orang tuh nilai aku cuma dari luarnya aja tanpa tahu yang sebenar-benarnya. Tapi kalau balik lagi untuk ke cari orang kerja yang aku maksud, di situ ada 3 poin yang bisa dibilang banyak jadi pembahasan netizen ya, Bunda. Pertama soal gaji yang kecil, yaitu 1,7. Tapi pada hakikatnya, pada aslinya nih Bunda, itu tuh 1,7 udah aku sesuaikan sama rate di lingkungan aku, daerah tempat tinggal aku tuh memang rate-nya masih di 1,5 sampai 1,8. That's why aku ambil di 1,7. Tapi kalaupun ada orang yang mau kerja sama aku, itu bisa negosiasi dulu gitu loh. Terus yang kedua itu kan dibilang kerjaan sebanyak itu, seabrek-abrek katanya. Apa aja kalau boleh tahu kerjaannya? Yang aku tulis di status itu kan cuma nyapu, ngepel, cuci, pakai mesin cuci. Tapi kalau putih ya dikucek. Aku sebenarnya standar banget sih Bunda. Terus memang ada bisa masak, tapi masaknya juga cuma kayak sayur sop, kangkung, bayam. Bukan yang aku minta katakanlah ikan dicabai, enggak. Itu tuh kadang suka aku sendiri juga yang masak gitu. Paling nanti minta bantuin kayak kupas-kupasin bawangnya kayak gitu. Nah, dibilang itu kerjanya seabrek-abrek gitu loh. Dengan memang aku juga ada tulis ngomong anak kan, tapi bukan berarti semua anak aku kasih. Kan aku juga bisa bedain antara ART sama babysitter kan, Bun. Aku tuh cuma nitipin anak aku kalau pas aku dapet job gitu. Nah, pas aku nitipin anak aku dapet job, alhamdulillah aku kasih tuh yang namanya bonus uang jajan juga. Tapi kan aku nggak nulis tuh Bunda memang di status. Jadi dibilanglah aku ngomong kayak begini tuh karena udah viral doang. Sedangkan kalau mau ngikutin di status itu juga aku nggak nulisin THR kan. Ya masa sih THR nggak dikasih, sedangkan THR kan udah pasti dikasih gitu loh Bunda. Jadi aku mikir, ya ampun orang tuh emang lebih gampang untuk ngejudge orang lainnya daripada coba cari tahu dulu atau lebih ke, ya paling enggak pakai hati nurani gitu. Karena aku tuh bener-bener gak pernah yang namanya nyenggol orang lain. Aku hidup ya biasa-biasa aja. Segimana aku, kalau aku dapat kerjaan ya udah aku kerjain. Kalau aku nggak dapat rezeki, aku nggak pernah ngorek-ngorek orang sana sini. Kayak cuma pengen viral, pengen terkenal kayak orang-orang. Nggak pernah kayak gitu loh. Kayak viral kayak gini aja aku nggak nyangka banget. Terus sampai dapat banyak hate comment. Kalau bisa dipilih aku nggak mau viral kayak gini Bunda. Soalnya aku malu juga kan, anak aku kan ya biar gimana pun udah sekolah ya kan. Pasti kan ada ibu-ibu juga kan di luar sana yang ngelihat, ih itu maminya Iris kayak gitu kan, itu yang lagi viral tuh gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Terus sama yang paling jadi pembahasan juga adalah poin aku, memang aku di situ ada nulis penahanan gaji Bunda. Aku tulis penahanan gaji selama 3 bulan, tapi maksudnya aku tuh penahanan gaji bukan full uang semuanya ditahan. Misalkan gini, ada calon orang kerja, kan ngobrol dulu kan kita entah via telepon atau langsung datang, dia ngomong misalkan saya mau Mbak ditahan, tapi yang cuma 700-nya ya, misalkan dia memang di 1,7. Yang 1 jutanya tetap Mbak kasih ke saya, atau mau sebaliknya juga nggak masalah. Atau yang nggak masalah juga adalah Mbak bisa nggak kalau semuanya diturunin aja setiap bulan karena saya ada keperluan ini dan lain sebagainya. Buktinya Bunda, yang ART aku yang 4 tahun itu dia bener-bener nggak pernah aku tahan sama sekali uangnya karena dia bilang mau ngebiayain anaknya kuliah. Ya udah alhamdulillah sekarang udah wisuda, udah sarjana, nggak ada aku nahan. Oke, Cleo sendiri sekarang di rumah ada orang yang kerja? Enggak ada, saat ini lagi enggak ada. Lagi butuh. Memang lagi butuh, tapi ya seperti yang aku bilang ya Bunda, enggak antara butuh gak butuh gitu. Jadi kayak ya udahlah iseng aja bikin status, siapa tahu ada yang nyantol ya udah dengan sesuai sama yang aku bilang itu. Kalau dia menerima kan berarti tidak ada pemaksaan kan Bunda. Aku juga di situ tidak ada menjebak, tidak ada menipu siapapun, tidak ada menzolimi siapapun. Kamu 3 anak umur berapa aja? Yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun, yang terakhir 1,5 tahun. Nah, kamu urus sendiri semua? Iya, aku sama suami ngurusin. Enggak sih Bunda, jadi kan alhamdulillahnya aku punya anak-anak tuh yang masih bisa diatur gitu, enggak yang beringas, yang selalu ngeberantakin mainan. Karena emang aku ngebiasain tuh kalau mau main ya abis itu diberesin gitu. Untuk yang tadi Bunda aku nitipin anak juga bukan 3-3-nya aku titipin.
cuma yang 1,5 tahun itu, tapi memang kakak-kakaknya kadang kan suka main di ruangan tamu, minta tolong diliatin kayak gitu. Kakak-kakaknya lebih suka sama suami aku atau sama ibu mertua aku, sama papa. Memang aku masih nyampur. Tapi bukan berarti orang kerja yang aku cari itu jadi untuk ngurusin seluruh rumah, ngurusin seluruh yang orang ada di dalam situ ya Bunda. Enggak, bener-bener ya emang cuma untuk aku, suami sama 3 anak aku gitu loh. Oke. Berarti sebelumnya ini kamu udah punya Mbak yang 1 bulan itu? Kamu ada trauma lah dengan 1 minggu 1 kebetulan. minggu. Itu gimana? Itu kamu dengan gaji yang sama? Gajinya sama. Oke, itu kenapa tuh? Kamu trauma dengan itu? Dibilang trauma juga enggak Bunda, karena lebih kayak gini ya Bunda, kan dia baru seminggu nih, dia belum ngerasain ya, ibaratnya sebulan lah gitu maksud aku. Masa baru seminggu udah langsung minta pulang. Tapi emang pas di 5 harinya itu, pas lagi bebenah kamar, aku kan kalau bebenah kamar masih aku temenin ya Bunda, karena belum ada sebulan. Pas bebenah dia ngomong lah, iya sebenarnya saya sih mau nikah bulan depan. Terus aku bilang, loh kok baru ngomong sekarang, kan dari awal pas ditelepon juga udah dibilang aku nanti akan ada penahanan gaji 3 bulan ya, dimana ya pasti itu niatnya untuk supaya Mbak nyobain dulu kerja di sini gitu. Terus dia bilang mau nikah bulan depan. Ya udah aku diemin. Nah pas banget aku operasi usus buntu Bunda, itu baru banget selesai tanggal 18 November. Dia langsung nelpon bilang mau berhenti. Jadi aku posisi lagi di rumah sakit habis dioperasi juga dengernya yang hah, ya ampun kok tega banget sih gitu loh. Iya. Kita harus juga jujur aja gitu. Karena kan kadang-kadang ada juga maksudnya orang-orang yang berekspektasi seperti tadi aku bilang. Makanya kapasitasnya juga beda. Ya kayak tadi lingkungan, kalau di rumahku, di lingkungan rumahku gajinya pasti beda sama di lingkungan yang kamu bilang. Pasti kamu sudah searching belum tentang kalau di lingkungan rumahku tuh gajinya kayak tadi kamu udah searching kan? Sekitar berapa ngobrol, lebih tepatnya ngobrol sama tetangga-tetangga Bunda. Dan mereka semua segitu? Iya, rata-rata segitu. Iya, jadi kan kalau emang untuk rate dari harga ART ya Bunda, itu memang kayak ibaratnya abu-abu lah. Nggak ada penetapan khusus kan, memang. Jadi kita kayak ngelihat dari lingkungan sekitar aja. Nah kalau aku pribadi udah aku bilang ya memang aku sesuaikan dengan yang tetangga-tetangga aku gitu. Tapi memang banyak yang bilang, tapi itu nggak manusiawi dibilangnya gitu. Sedangkan aku pikir itu kan per 6 bulan sekali bakalan naik Bunda. Terus juga aku ada bonus-bonus yang insya Allah aku ngerasain gini, kalau aku dapat job itu kan berarti ada rezekinya dia juga aku kasih. Nah aku tuh kebetulan ngasihnya juga emang tipikal yang hari ini aku syuting ya udah aku kasih gitu. Karena aku kan talent iklan Bunda. Aku alhamdulillah masih di dunia entertain, lebih ke iklan-iklan. Jadi kalau emang lolos terus dapat iklan ya udah hari itu syuting, hari itu aku langsung kasih uangnya. Walaupun sebenarnya uang dari hasil talent iklan aku baru keluar sebulan kemudian Bunda. Iya kan kalau kayak gitu kan emang pasti ada seminggu, ada sebulan, ada juga yang 3 bulan sampai 6 bulan, apalagi TV. Tapi ya udah itu emang udah kehidupan aku yang jalanin. Terus aku ngerasa di sini yang terutama sih Bunda, aku tuh nggak ada nipu orang gitu loh, untuk supaya mau kerja sama aku. Tapi aku udah iming-iming yang manis-manis, tapi nggak tahu ya kenyataannya pahit gitu. Jadi memang aku tulis aja seperti itu. Dalam rumah tangga itu kan setiap orang beda-beda ya Bunda ya, matematikanya beda, pemasukan sama pengeluaran yang harus kita keluarin tuh beda-beda. Jadi aku udah berusaha banget ya kayak tadi Bunda bilang, semampu aku ya memang aku menggaji orang kerja aku seperti itu. Gimana tanggapan dari suami sendiri dengan kamu ada berita seperti ini? Awalnya kan suami aku malah nggak tahu sama sekali. Itu gara-gara mulai masuk tuh notification Bunda, rame banget nih ada apa di handphone aku. Nah terus pas kaget bacanya udah yang ke hate comment, menjurus hate comment ya, belum benar-benar hate comment. Aku langsung telepon suami. Suami kebetulan lagi kerja kan. Bilang terus, hah apaan emang kenapa? Lagian sih kamu ngapain, ada sempat nyalahin gitu, bikin status kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya suami aku karena tahu seperti apa kita di dalam rumah, seperti apa kerjaannya juga sih ART kita gitu, dia yang ya udah mereka kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah kita. Udahlah mereka kan komen karena nggak tahu, lebih nenangin, lebih ngasih masukan juga bahwa pasti ini emang udah takdirnya Allah untuk supaya aku
ibaratnya jatuhnya ya Bunda terkenal lagi gitu. Walaupun terkenalnya karena nggak enak banget Bunda terkenalnya. Viral akan sesuatu yang kurang enak tuh pasti nggak enak ya, pasti nggak nyaman lah, apalagi Iya. pasti terima komen-komen kayak begitu pasti nggak nyaman itu. Tapi kamu sendiri kan kelihatan pasti down gitu. Apa cara kamu untuk menenangkan hati kamu tuh apa? Aku bilang sama diri aku sendiri, netizen atau orang-orang yang hate komen aku yang benar-benar sampai parah banget ada Bunda sampai ngomongin gini, udah lu sini aja gue bayar lu 5 juta, tapi gitu Bunda, jahat banget itu yang aku kasih lihat ke suami aku, terus kayak gila kurang ajar banget ya orang kayak gitu ya, namanya suami ya Bunda. Istrinya di kayak gituin kan kayak marah juga, padahal aku kan masalahnya bukan yang aku nipu orang, nyiksa orang kayak gitu. Kadang-kadang inilah maksud aku, tapi ya itu balik ke diri kita ya. Kadang-kadang kita kan orang mau jarinya mereka nggak kelihatan, orangnya nggak kelihatan, mereka bebas mau ngomong apapun yang kadang-kadang mereka nggak tahu imbasnya tuh bisa menyakitkan banget buat kita. Terus yang paling menguatkan aku cuma bilang netizen yang hate comment ke aku itu sebenarnya adalah orang-orang yang hatinya lagi bersedih, marah, kecewa sama keadaannya dia. Makanya dia pengen komen kayak gitu supaya aku juga sedih dan marah dan kecewa sama apa yang terjadi sama hidup aku, dan aku ngebales dia. Jadi aku nggak pernah ya seumur-umur ngebales apapun yang dikomenin. Karena menurut aku ya mereka tuh lagi bersedih sama kehidupannya. Jadi makanya hate comment sejahat itu. Gitu. Tapi ada kok yang emang ngasih masukan di DM nih ya Bunda ya, di DM Instagram. Mbak, saya aja di sini udah sekian-sekian, mungkin next time Mbak bisa lebih dinaikkan lagi, karena kan kerjaannya itu enak kan ya Bunda ya, itu aku terima kok, aku terima. Tapi kalau yang lu dasar lo nggak punya ini apa hati nurani, zolim, Cleopatra, kan aku kebetulan emang Cleopatra Bunda, dibilang titisan Firaun lah, Romusa lah, kerja Rodi lah, kayak gitu-gitu, dimaki-maki lah Bunda, aku udah bingung juga. Sedangkan semua orang bebas untuk bikin. Ini kebetulan aku mau ngasih lihat ke Bunda, ada juga yang bikin tapi Bunda jangan sebutin namanya ya. Itu dia malah nulis di situ gajinya cuma 500 sampai 1 juta. Masih ada ya? Ya mungkin aku bukan membela orang ini ya Bunda, tapi kan semua orang bebas untuk bikin status. Benar, balik lagi ya tadi, ya tergantung orangnya mau apa enggak aja gitu aja kan. Terus dengan sekarang kayak gini, kamu tuh jadi Cleopatra ini adalah salah satu anggota girl band dari idol group JKT48. Jadi itu sekarang kan masih ada manggung-manggung dong? Bunda kebetulan aku sudah keluar dari tahun 2012. Jadi aku udah ex-member. Oke. Cuma memang itu juga agak nggak enak sih di aku ya Bunda ya. Memang dari JKT48 nggak ada yang komplain ke aku. Tapi akunya yang malah nggak enak karena di bawah-bawah embelnya seperti itu. Cleopatra ex JKT48 menggaji hanya 1,7. Jadi bawah-bawah JKT48 aku juga nggak enak gitu loh. Sedangkan ya aku pribadi nggak mau. Tapi mau gimana kan namanya pemberitaan, masa aku harus teleponin satu-satu, jangan ya bobo nama JKT48. Ya di sini mungkin aku juga mau mohon maaf kepada JKT48 kalau memang karena berita viralnya aku ini jadi terbawa-bawa juga, padahal udah nggak ada hubungannya sama sekali. Iya, udah nggak ada. Jadi kesibukan kamu sekarang apa ya? Ngurus anak, ngurus suami, sama aku masih di dunia entertain tapi lebih ke talent iklan Bunda. Jadi kan kalau talent iklan, aku tuh suka ngebagiin di YouTube channel aku ya Bunda, aku suka ngevlog-vlog gitu. Kalau aku pribadi sebagai pekerja seni, untuk dapetin satu iklan itu melalui proses yang panjang. Ada castingnya dulu, ada request, ada workshop fitting, barulah kalau aku kelok kepilih baru ya udah berarti itu rezeki aku kepilih untuk iklan tersebut. Mungkin berbeda sama selebritis yang lain atau kayak Bunda juga gitu, mungkin yang langsung ditelepon sama klien. Kalau aku harus melalui tahap-tahap seperti itu Bunda, makanya aku selalu merasa bahwa aku tuh cuma pekerja seni. Kita harus bersyukur mungkin dalam sini kita ada kenapa-napa tapi kita punya keluarga yang bahagia. Kamu juga menjalani hidup kamu dengan happy dengan suami dan anak-anak gitu. Emang kamu lebih pengen jadi ibu rumah tangga, ngurus suami?
Ya udah pengen waktu itu ya pas sebelum menikah aku Hmm. emang udah pengen benar-benar serius, punya Yeah. hubungan serius, Yeah. punya anak, punya keluarga. Iya. Tapi kalau dibilang aku bener-bener pengen banget jadi IRT yang full time, enggak juga, karena biar gimana pun Bunda, aku dari masih kecil itu udah terjun di dunia entertain, udah ya kayak syuting-syuting FTV, walaupun perannya masih kecil-kecil gitu. Jadi aku juga emang udah ada di dunia itu, udah tahu bagaimana apa ya rasanya pegang uang sendiri ya ibaratnya. Jadi memang setelah aku menjadi IRT juga aku tetap memilih untuk tetap bekerja. Selain itu juga mungkin kalau aku cerita ini bahkan dibilang timbul pertanyaan gitu ya. Berarti suami kamu nggak nafkahin kamu atau gimana? Kok kamu masih pengen kerja gitu? Alhamdulillah suami aku sampai detik ini masih menafkahi aku dan anak-anak aku. Tapi ada hal-hal lain juga kayak katakanlah aku pengen ngasih ke orang tua aku yang kebetulan aku tinggal punya mama sama adik aku yang spesial gitu ya. Aku harus ngasih gitu loh. Emang aku pengen ngasih, aku pengen ngebiayain mereka supaya nggak apa ya, nggak kekurangan gitu. Walaupun dengan batas kemampuan aku banget. Jadi nggak mungkin kan aku harus menunggu uang dari suami atau kayak minta-minta. Aku panggil suami abang ya, bang aku minta dong sekian buat mamaku, kan rasanya nggak enak gitu Bunda. Jadi aku lebih pilih aku tetap kerja supaya aku bisa tetap kasih ke mama aku sama adik aku gitu. Tapi aku respect loh sama kamu, artinya kamu ya public figure juga, tapi kamu menjalani hidup kamu dengan ya mungkin orang di luar sana kan nggak tahu betapa berjuangnya kamu juga dengan kehidupan kamu ya dong, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita hanya bisa menjudge orang dari luarnya. Oh ini artis gini, mereka nggak tahu bagaimana struggle-nya kita di dalam. Kita kaki jadi kepala jadi kaki gitu. Hanya bisa melihat yang indah-indah. Tapi ya nggak apa-apa, itu udah konsekuensi kita kan jadi public figure. Terakhir mungkin Cleo. Jadi sebelum terakhir, ada nggak kamu jadi takut gak sekarang setiap mau posting sesuatu? Jujur ya. Trauma ya. Trauma. Tapi kalau mau posting-posting kayak katakanlah anak-anak aku ya, aku sering banget kan ngebagiin tingkah-tingkah lucu anak aku gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau untuk status yang kata-kata lah, entah kata-katanya yang misalkan untuk self reminder kan kadang suka gitu tuh Bunda. Ada self reminder nih, bagus nih relate sama kehidupan aku saat ini. Itu lebih ke hati-hati karena takutnya malah orang mikirnya ini dia lagi pencitraan nih atau apa gitu. Apalagi untuk posting mencari sesuatu. Aduh itu makin takut lagi deh. Oke, terakhir apa pesan kamu buat orang-orang yang kemarin hate comment ke kamu? Pesan aku mungkin kamu bisa bebas untuk berkomentar. Tapi tetap menjaga juga karena biar gimana pun apa yang kamu tulis, apa yang kamu ketik itu bakalan jadi amalan kamu di akhirat nanti. Aku juga bukan orang yang alim ataupun aku bukan yang suci-suci banget. Tapi setidaknya aku berusaha untuk tidak menambah dosa aku dengan memberikan komentar-komentar yang sangat menyakiti hatinya. Gitu aja sih. Oke, Cleo, terima kasih. Makasih sukses banyak, Bunda. Menjadi ibu, menjadi istri, dan semua buat karir kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.